gitu. Itu saya juga termasuk di dalamnya juga ternyata. Iya, soalnya beliau itu sangat melankolis dan juga detail kayak gitu Gaya ya. bahasanya Gaya bahasanya gitu ya. Ternyata beliau adalah sosok yang luar biasa, menginspirasi. Ya, dan mungkin Kak Fajar bisa jadi next penulis seperti Terel ya. Mungkin Tere Fajar. Oh, Tere Fajar. Iya. Iya. Jadi di sini kita bisa belajar apa itu pentingnya menulis. Pentingnya menulis adalah kita bisa menciptakan karya kita dan kita bisa dikenal. Sehingga saat kita tidak ada, segala apa yang kita tulis tadi itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu bisa karya menandakan ini juga ya, bahwa pernah ada seseorang, mungkin zaman dulu gitu ya, karena tulisannya gitu. Coba kalau kita nggak pernah menulis, generasi nanti kan kakak atau adik-adik cucu-cucu kita gitu nggak pernah tahu musibahnya itu siapa gitu kan. Ternyata neneknya, kakeknya keren banget karya-karyanya mereka ya. Jadi bisa ditulis di profil kakekku penulis gitu ya, keren banget. Dan juga ini mengutip dari Pramudiana Tatur bahwasanya orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan ini sangat menginspirasi sekali Mas Fajar ya. Jadi emang menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Dan saatnya teman-teman yang ada di sini mulai saat ini, setelah webinar ini, teman-teman mempraktekkan apa yang kita pelajari kali ini ya. Nah, di sesi kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut nih Kak Fajar tentang menulis menyenangkan dan bermakna. Gimana sih caranya menulis menyenangkan itu ya? Nanti akan kita pelajari sebelumnya. Apa sih yang menulis menyenangkan itu? Kalau menurut Kak Fajar menyenangkan itu gimana sih? Menyenangkan itu ketika tadi ya sudah saya sampaikan, menulis itu mungkin menjadi passion Kak. Oke. Menjadi passion. Jadi apa yang kita tuliskan tuh apa yang ingin kita sampaikan, tidak tertekan oleh siapapun, tidak ada campur tangan dari pihak-pihak manapun. Pokoknya kita bebas dalam menulis itu kayak menyenangkan tuh seperti itu kalau menurut saya. Jadi menulis tanpa beban gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi ya, menulis tanpa beban itu adalah menulis yang sesuai dengan genre teman-teman semua. Ketika teman-teman suka fiksi, maka teman-teman harus lebih powerful lagi untuk menulis di fiksi. Tetapi ketika teman-teman memang genrenya suka non-fiksi, ya mau dipaksain gimana lagi untuk yang fiksi gitu ya. Jadi teman-teman fokus di yang non-fiksi. Jadi di sini teman-teman bisa mengupgrade diri dengan membaca tentunya dan juga menulis sesuai dengan passion teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya nih Kak Fajar, ada menulis yang bermakna. Gimana nih kalau Kak Fajar sendiri menyikapi bermakna nih? Bermakna menurutku ketika kita menulis, manfaat tulisan itu tidak hanya pada penulisnya doang. Ketika tulisan itu bisa menginspirasi orang lain, bisa menggambarkan apa ya, gelisah hati ataupun unek-unek orang lain dan ataupun yang orang lain gitu loh. Itu kan bermakna gitu. Tapi kalau sekedar kita nulis tapi tidak memiliki rasa kepada orang lain itu kayaknya biasa saja gitu. Kalau menurut saya loh ya. Siap. Kak Fajar keren banget. Terima kasih. Juga. Jadi menulis bermakna itu ya teman-teman, bagaimana teman-teman itu bisa menyampaikan nilai-nilai ya, atau bisa menginspirasi orang lain melalui tulisan teman-teman gitu ya. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama ya, untuk menulis menyenangkan teman-teman ya tadi mulailah dari genre yang kamu sukai ya. Jadi nggak perlu maksain nih temennya, kok dia pinter sih nulis puisi, aku mau dong gitu. Nah, sedangkan bukan passionnya, bahkan malah merasa kesulitan atau mungkin terbebani sampai ke bawah mimpi gitu ya Kak Fajar ya. Itu kan makasian gitu. Ternyata genrenya nulis-nulis ilmiah, kemudian mungkin sampai jurnal-jurnal Scopus juga gitu loh jangkauannya. Nah, semua orang memiliki kapasitasnya masing-masing begitu. Kemudian yang kedua, mulailah berbagi inspirasi. Teman-teman gak perlu menunggu terlalu lama, terlalu sibuk, aduh bagaimana ini itu gitu ya. Teman-teman bisa mulai dari mungkin ada status di WA, kemudian ada quote-quote yang dibuat sendiri untuk menginspirasi teman-temannya kayak gitu ya. Jadi hal simple ya, malah ya. Simple banget bener. Dan itu melatih teman-teman untuk bisa menulis
sekarang dan semudah mungkin kayak gitu. Jadi teman-teman tuh nggak terbebani gitu ya. Oke, di sini ada 5 gambar ya, 5 gambar. Ini adalah tipe kepribadian menurut Dr. Roy selaku psikolog sosial. Menarik ini. Ya. Jadi yang pertama yaitu adalah the perfectionist, di mana dia selalu menunggu mood untuk menciptakan hasil yang sempurna. Jadi ketika mood datang, ilham datang, nah dia baru rasanya inilah aku gitu ya. Jadi dia baru, ini saatnya untuk menyelesaikan tugasku gitu ya. Tapi harus menunggu mood itu tadi ya? Iya, kapan itu moodnya datang? Bisa mungkin setahun, 2 tahun, apa 3 tahun gitu ya. Lama banget ya. Susah nanti ya? Iya bener. Kemudian yang kedua, ini ada the ostrich. Jadi ini adalah orang yang terlalu banyak berpikir dan membayangkan, tetapi tidak melakukan aksi. Jadi ngebayangin, oh ya kayaknya nanti aku jadi orang sukses nih. Oh iya, aku bisa lah kayak orang itu, Andrea Hirata, aku juga bisa gitu. Ya? Iya, tapi nggak pernah nulis. Gimana itu ya? Oke, yang ketiga adalah self-saboteur, yaitu takut berbuat salah dan hanya berdiam diri. Jadi dia itu cuma takut aja, nggak action juga ini karena rasa takutnya gitu ya. Kalau yang satu tadi itu terlalu banyak membayangkan gitu yang bagus-bagus tapi nggak action. Nah orang yang satu ini itu terlalu takut hingga dia nggak mulai-mulai. Kemudian yang keempat yaitu daredevil, di mana dia tuh bersemangat mengerjakan ketika mendekati deadline. Wah, kayaknya mungkin banyak nih dari teman-teman ya, kayaknya the power of kepepet gitu ya. Waktu-waktu mepet gitu, rasanya. Keluar idenya ya. Iya, ide-ide surgawi datang gitu ya. Ide surgawi. Gitu. Biasa. Terus habis itu yang kelima, ya, the chicken. Melakukan apa yang ingin dilakukan, tapi tidak bisa mengatur pekerjaan. Jadi ini tipe orang yang ya udah melakukan ya sudah tidak by plan. Jadi ya sudah apa yang aku pengen kayak gitu ya tanpa target gitu-gitu. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa diri teman-teman ada di salah satu tipe ini ya gitu, maka dapat dipastikan bahwa teman-teman adalah termasuk dalam 5 tipe orang yang suka menunda-nunda, dan itu adalah salah satu penyakit juga di kepenulisan. Kenapa sih kok karyaku nggak selesai-selesai? Barangkali teman-teman ada salah satu di antaranya gitu ya. Gimana Kak Fajar? Ada yang termasuk di sini? Saya agak tersinggung gitu ya. Oh. Ada, karena ada. Oh, karena ada, salah satunya ada. Iya. Kemudian selain itu teman-teman, banyak hambatan yang dialami oleh seorang penulis selain tadi ya faktor psikologi. Jadi kan ada 5 tadi ya, kita sudah tahu. Mungkin ada di antara kita yang termasuk 5 itu ya. Selanjutnya kita masuk ke iya, hambatan lainnya. Hambatan lainnya dari secara psikologi ya. Sedangkan yang selanjutnya ini adalah writer's block, di mana kebuntuan ide saat menulis gitu ya. Jadi menyebabkan kok karyaku itu udah 1 tahun kok nggak kunjung selesai ya. Lah pertanyaannya udah disentuh belum karyanya? Apa dibiarkan gitu aja? Apa bisa tuh karyanya? Jangan sudah berdebu ya. Kasihan banget ya. Padahal tinggal finishing aja gitu kan, sayang sekali. Nah di sini apa aja sih yang bisa mengatasi gitu ya, menghancurkan writer's block gitu ya. Yang pertama dengan menulis bebas. Nah, menulis bebas ini teman-teman jadi bisa mengekspresikan apapun itu ya saat buntu. Kalau saya di sebelah kanan itu ya, itu ada 2 buku saya. Yang pertama adalah My Gratitude Book, sama yang satu lagi My Abundance Book. Jadi diary, mungkin teman-teman di sini ada yang nulis diary, dan salah satu hal yang bisa menjadi hal untuk menghancurkan writer's block itu adalah menulis diary. Sedangkan kalau versi saya, diary-nya sudah langsung dipisah gitu ya dengan gratitude sama abundance. Jadi memang bisa dijelaskan nggak? Oh iya, gratitude itu jadi buku kesyukuran saya gitu ya. Jadi apa yang saya syukuri setiap harinya itu saya tulis. Dan yang menyenangkan sekali ketika ini untuk teman-teman yang penyuka fiksi ya, penyuka fiksi ini teman-teman yang tulis di situ kemudian mungkin sebulan atau 1 tahun gitu teman-teman buka buku itu,
menemukan cerita-cerita yang unik, cerita-cerita inspiratif, dan itu sebagai bahan tulisan teman-teman sendiri gitu. Jadi memang bisa digali dari apa yang pernah kita alami, pernah kita tuliskan ya. Betul. Apalagi untuk yang pecinta fiksi gitu ya, gitu. Kemudian yang My Abundance itu adalah keberlimpahan. Jadi di sini saya menulis dan mengafirmasi diri gitu ya, tentang keberlimpahan, kesyukuran gitu ya, yang dikombinasikan dalam buku ini. Memang sengaja saya pisah karena untuk memantik otak saya gitu biar oh iya di sini blognya gitu. Tapi kalau teman-teman merasa oh sepertinya diary cukup gitu ya, itu juga nggak masalah. Jadi semua punya style untuk bisa menulis bebas gitu Kak Fajar. Ini ide juga buat saya sih ya. Boleh. Kemudian yang kedua, yaitu dengan membaca buku atau browsing. Ternyata dengan membaca buku itu Kak Fajar ya, itu bisa membuat kita itu lebih banyak ide-ide baru gitu ya. Ide-ide baru, entah itu nanti dapat, oh ternyata ada alur cerita baru, ternyata dari apa yang kita baca, kayak gitu ya. Memang tidak secara langsung buku apa yang kita baca emang kadang mempengaruhi ini ya Kak ya? Betul. Mempengaruhi apa yang kita tulis ya? Betul. Pastinya ya? Mempengaruhi apa yang kita tulis dan mempengaruhi cara berpikir kita loh Kak. Oke, berarti memang ya pengaruh sekali mengenai buku yang kita baca ya. Nah, kalau tidak membaca buku? Wah, itu bagaimana ya? Nah, bagaimana? Sayang banget. Jadi gini, ibaratnya itu paket lengkap seorang penulis itu tuh harus membaca. Mau nggak mau tuh harus baca. Jadi biar nanti tuh keilmuannya itu nggak terlalu jomplang atau kita tuh nanti bisa yang namanya nanti akan saya bahas di sesi selanjutnya ya. Jadi itu nanti akan lebih powerful lagi ketika memang teman-teman membaca gitu. Selanjutnya yang ketiga Kak Fajar ya, itu ada diskusi. Diskusi ini bagus loh teman-teman, apalagi ketika teman-teman ngangkat cerita-cerita inspiratif dari seseorang dan teman-teman itu butuh pemantik gitu ya. Tapi kok mentok ya gimana gitu. Nah, ada baiknya teman-teman itu bisa sharing pada pelaku. Kalau bisa mungkin teman-teman nulis cerita dari teman-temannya langsung mungkin gitu. Saya pernah gitu ya nulis kisah hidupnya teman saya kayak gitu, saya tulis ke bentuk cerpen kayak gitu ya. Saya dengan wawancara karena itu akan mempertajam sudut pandang, kemudian apapun pengalaman yang dimiliki oleh sang pelaku gitu, sedangkan kita kan penulis gitu. Pentingnya diskusi ya. Kemudian yang keempat, singkirkan distraksi. Jadi semua gangguan-gangguan. Misal gini, teman lagi nulis, teman-teman, ternyata kok HP-nya menggoda ya, game-gamenya kok rasanya kok mengajak untuk ayo pegang aku gitu ya HP-nya. Ini bener juga ya. Itu coba deh teman-teman fokus ya, hilangkan hal-hal seperti itu gitu ya. Tunggulah sejenak ya. Ya ibaratnya puasa dulu lah misal untuk gamenya gitu. Jangan-jangan saya sulit menulis karena ada gamenya di HP ini ya. Oh malah nggak pernah nulis gitu jadi. Iya, mungkin terdistraksi gitu ya. Oh gitu ya. Saya. Jadi karena ya ada yang ngajak game, jadi memang terkadang itu distraksi itu tidak hanya muncul dari HP kita sendiri. Jadi dari teman itu juga bisa jadi distraksi. Sip. Jadi itu ya teman-teman. Lalu yang kelima, ketika benar-benar mentok ya, itu melakukan hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan ini bisa disebut dengan me time. Jadi teman-teman bisa lebih maksimalin diri buat mensyukuri hidup gitu ya. Me time ini terserah teman-teman nih, misal mau mager gitu. Kan ada ya yang me time mager, ada yang sepedaan, ada yang mungkin dengan memasak, atau ada yang mungkin dengan pergi kemana? Pantai gitu ya. Iya betul. Karena ini ya kayak kadang-kadang kita fokus untuk nulis agar cepat selesai, ternyata kita nggak pernah melakukan hal yang menyenangkan. Akhirnya buntu juga ya. Betul, iya. Ini salah satu termasuk bentuk mensyukuri juga loh Kak Fajar ya. Jadi memang ketika mentok ya lakukan hal yang menyenangkan versi kalian. Bisa itu dicontoh. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa membaca kembali kerangka tulisan. Jadi teman-teman itu dari kerangka tulisan yang teman-teman buat, cobalah dibaca lagi. Benang merahnya seperti apa? Mungkin dari situ teman-teman bisa menelusuri, oh ternyata gara-gara ini, atau mungkin bisa diubah nih alur ceritanya biar lebih keren banget, nggak sad ending tapi jadinya happy ending gitu. Bisa juga ya. Gitu ya.
Jangan sudah di luar kerangka belok, akhirnya pusing gitu. Iya, gitu ya. Dan yang selanjutnya yaitu relaksasi. Ya, relaksasi ini mungkin teman-teman ketika udah pegel-pegel nih seharian di depan laptop kayak gitu, ya sejenak lah mungkin stretching dulu gitu, atau mungkin teman-teman relaksasinya apa? Oh ternyata vacation dulu gitu, jalan-jalan dulu gitu, bisa ya, luar negeri gitu. Lulusnya di mana terusan? Ya itu di luar negeri. Oh ya bisa lah ya. Balik lagi ke sembari lah. Boleh. Kemudian ketika memang teman-teman sudah mentok, coba ingat kembali motivasi menulisnya. Gitu ya. Ini kan pasti beda-beda setiap orangnya. Betul. Ada yang mungkin motivasi menulisnya karena, wah aku pengen banget ini buku karya pertamaku ini terbit waktu aku usia 20 tahun. Ada. Gitu ya. Jadi aku, kalau Karin sendiri, motivasinya apa? Motivasinya, oke. Sekalian nih. Oh sekalian. Iya. Kalau aku ya pingin aku hidup lebih lama gitu ya melalui tulisan aku, karya-karya aku. Tadi ya. Oke. Harus ada tulisan sehingga panjang umur kita. Wah. Ya, nanti diwariskan ke anak cucu gitu. Iya luar biasa.